Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil proyek akhir kami yang berjudul Integrasi Ingest dan Egress Data Penyewaan Film menggunakan Apache Airflow dan Apache Spark, di mana di bawah bimbingan mentor Kak Jopian Aditya Wiranata. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Aldrian Putra Andi Pratama dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta. Kenalin, aku Tiara Kusmadewi dari kampus Institut Sistem Informatika Sekolah 1957. Saya sendiri, Panina Patriana Kristianti dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini perusahaan industri yang kami pilih bergerak di bidang media dan hiburan dengan perusahaan Moviku. Perusahaan Moviku adalah sebuah perusahaan yang beroperasi di industri media dan hiburan. Moviku menyediakan layanan tontonan film berbayar kepada pengguna. Moviku telah mengalami pertumbuhan pesat berkat perkembangan teknologi dan meningkatkannya aksesibilitas internet. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah di perusahaan Moviku. Terdapat ada 3 poin. Yang pertama, pengelola data. Perusahaan Moviku menghadapi tantangan dalam mengakses data karena data masih terstruktur dalam database OCTV. Sistem OCTV dirancang untuk mengelola transaksi harian secara efisien, namun tidak optimal untuk analisis data yang mendalam atau pengambilan wawasan yang besar tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Yang kedua, pengambilan keputusan bisnis. Kebatasan akses terhadap data yang dapat dianalisis berdampak pada kemampuan perusahaan untuk pengambilan keputusan bisnis yang tepat. Dengan data yang tersebar tidak terorganisir dengan baik, Moviku mungkin menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pola atau tren yang relevan dari data pelanggan. Hal ini menghambat kemampuan perusahaan untuk merespon pasar dengan cepat atau mengoptimalkan strategi pemasaran dan layanan pelanggan. Merancang tren. Moviku belum dapat merancang tren yang dihasilkan oleh pengguna karena dapat masih terpisah dalam format LTV. Data LTV terutama fokus yang pada transaksi individu dan tidak cocok untuk analisis tren jangka panjang atau pola pelanggan yang lebih luas. Dengan memindahkan data ke dalam data warehouse dalam format LTV, perusahaan akan dapat menyimpan data dalam struktur yang lebih struktur dan optimal untuk analisis mendalam seperti memantau tren pengguna dari waktu ke waktu, perilaku konsumen atau privasi film yang sedang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Terdapat ada 6 poin. Yang pertama, membangun data warehouse. Tujuan di sini Moviku ingin menggabungkan data dari berbagai sumber seperti podcast SQL ke dalam satu tempat yang konsisten dan struktur, yaitu HAB, untuk memudahkan pengelola dan analis data. Manfaatnya yaitu data warehouse memungkinkan akses cepat ke data relevan untuk analisis dan laporan. Konsisten, data juga terjaga sehingga informasi yang digunakan untuk keputusan bisnis selalu terupdate dan konsisten. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Tujuan Moviku ingin mengoptimalkan proses bisnis dengan menggunakan PFP otomatis untuk pengumpulan proses dan penyimpanan data. Manfaat otomatis proses LTL dengan iFlow dan PricePack menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya digunakan untuk tugas manual. Ini juga meningkatkan
konsistensi operasional, mengurangi risiko kesalahan dan memastikan data diproses secara konsisten. Yang ketiga, meningkatkan personalisasi. Tujuan Motico ingin mendalami perilaku pengguna untuk memberikan rekomendasi film yang lebih tepat dan personal. Manfaat analisis data yang mendalam memungkinkan pemahaman yang lebih baik terhadap preferensi pengguna. Ini meningkatkan kepuasan pengguna dengan menyediakan konten yang lebih relevan dan memperpanjang durasi pengguna layanan. Yang keempat, memastikan kualitas data. Tujuan Movico ingin memastikan data yang masuk ke data warehouse bersih, akurat, dan bebas dari duplikasi. Manfaat proses validasi dan pembersih data yang lebih baik meningkatkan kepercayaan pada data yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Ini juga mengurangi risiko kesalahan pada analisis dan laporan. Yang kelima itu mengotomatisasi alur data. Tujuan Movico ingin mengotomatis proses ETL menggunakan ETL dan Prespak untuk memastikan data selalu terupdate tanpa intervensi manual. Manfaat otomasi ini meningkatkan efisien dengan mengurangi tugas manual yang berulang. Pemantauan proaktif juga memungkinkan identifikasi dan penanganan masalah dengan cepat. Yang terakhir, memungkinkan pengambilan keputusan bisnis. Tujuan Movico ingin memberikan kemampuan pada tim analitik untuk melakukan analisis data yang mendalam dan menyediakan laporan yang akurat untuk menentukan keputusan strategis. Untuk manfaatnya, menganalisis data yang mendalam dan laporan yang tepat waktu membantu perusahaan membantu keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Ini mendukung optimalisasi operasional, identifikasi peluang baru, dan meningkatkan kerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pro atau kelebihan dari sistem, yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah peningkatan sistem, yang mana penggunaan sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses kinerja perusahaan. Dalam konteks data engineering, pipeline data ini dapat diotomatisasi, sehingga mengurangi intervensi manual dan memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan andal. Efisiensi ini bisa mencakup seperti penghematan waktu, lalu pengurangan biaya, dan optimalisasi sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, keputusan yang lebih baik. Sistem ini membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data yang akurat dan relevan, dengan mengintegrasikan berbagai sumber yang efektif dan mendapatkan wawasan yang berharga. Misalnya, dalam industri media dan hiburan, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memahami preferensi pelanggan dan tren penyewaan film dengan lebih baik, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Kemudian yang ketiga adalah skalabilitas dan fleksibilitas. Skalabilitas berarti sistem dapat menangani peningkatan volume data tanpa kehilangan performa. Jadi seiring dengan bertambahnya data yang diproses, sistem tetap bekerja dengan baik. Dan fleksibilitas berarti sistem dapat beradaptasi dengan berbagai kebutuhan dan perubahan dalam bisnis seperti tugas baru atau perubahan alur kerja. Selain adanya pro atau kelebihan pada sistem, namun ada beberapa hal yang dapat menjadi kontra atau kekurangan dari sistem ini, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kompleksitas dan biaya implementasi, di mana kompleksitas teknis yang tinggi dalam sistem integrasi data dapat menjadi
kekurangan karena beberapa alasan yang signifikan, seperti proses pengembangan sistem yang mana membutuhkan desain skema data yang efisien, kemudian pengembangan proses ETL-nya, lalu adanya integrasi kompleks antar sistem yang berbeda. Semuanya itu memakan waktu yang besar dan sumber daya yang besar, sehingga mengakibatkan biaya implementasi yang tinggi, termasuk implementasi awal pada perangkat lunak atau pada perangkat keras, dan biaya tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian untuk kontra yang kedua, yaitu kebutuhan sumber daya. Di mana kebutuhan sumber daya dalam implementasi sistem ini, seperti tenaga ahli yang memahami database atau proses ETL dan analitik data, memang menjadi kebutuhan yang krusial. Namun hal ini juga dapat menjadi kekurangan karena beberapa alasan, seperti mencari dan mempertahankan tenaga kerja dengan keahlian khusus di bidang profesional IT itu cukup sulit dan juga mahal, karena persaingan juga di dalam persaingan yang ketat di pasar profesional IT yang terampil tersebut. Adanya keterbatasan sumber daya manusia ini dapat memperlambat atau bahkan menghambat proses implementasi sistem. Lalu yang ketiga adalah keamanan data. Keamanan data dalam konteks penggunaan Apache Airflow dan Apache Spark sangat penting untuk dijaga dengan cermat, meskipun kedua platform ini menyediakan fitur keamanan yang kuat. Resiko keamanan tetap ada jika tidak dikelola dengan baik, seperti konfigurasi yang tidak tepat dapat menjadi titik lemah dalam sistem. Apache Airflow dan Apache Spark menyediakan berbagai opsi konfigurasi yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan keamanan sesuai dengan kebutuhan. Namun, pengaturan yang salah atau kurangnya implementasi enkripsi data yang memadai dapat meninggalkan celah bagi akses tidak sah atau kebocoran data. Kemudian pada sistem kami ini, kami menggunakan data sampling, yang mana data pertama yaitu data movies, yang jumlahnya kurang lebih 10.000 data, yang mana pada data movies ini menyimpan data movie ID, menyimpan title, genre, rating, dan release date. Untuk data sampling yang kedua yaitu data user, yang jumlahnya lebih dari 100 data yang menyimpan data user ID, email, dan username. Data sampling yang ketiga yaitu data user history, yang mana ini menyimpan history dari user yang melakukan penyewaan film, yang mana jumlah datanya itu lebih dari 1.000 data, yaitu menyimpan data user ID, movie ID, title, genre, dan musim. Dan data sampling yang terakhir yaitu data transaction history, yang mana jumlah datanya itu sekitar 1.000 lebih data yang menyimpan data transaction ID, user ID, movie ID, payment, loan date, dan return date. Lalu di sini saya akan membahas data flow diagram atau alur data. Yang pertama, kami mengambil data dari sumber internet yaitu Kaggle dengan dataset IMDb, dan file yang kami ambil adalah akas.title.tsv dan juga rating.tsv. Nah, di mana data tersebut diolah menggunakan Pentaho. Di dalam Pentaho sendiri akan dilakukan filtering dan juga penggantian nilai nol atau nilai yang tidak valid. Lalu disimpan ke dalam database sementara, yaitu yang kami pilih PostgreSQL. Setelah itu, kami juga membuat data user account, di mana kami membuatnya secara manual menggunakan Microsoft Excel
Lalu untuk data user story, kami menggunakan Python untuk membuat data dummy-nya dan menggunakan Python untuk membuat data dummy-nya dan juga sumber datanya kami ambil dari data movie yang telah diolah dari Pentaho tadi. Untuk data history transaction, kami juga menggunakan Python untuk membuat data dummy-nya yang diambil dari data user history dan disimpan ke dalam database sementara PostgreSQL. Lalu, dari database PostgreSQL, data-data tersebut kami ekstrak, transform, dan load menggunakan Apache Airflow dan Apache PySpark, di mana schedulingnya adalah 1 tahun sekali, disimpan ke dalam data warehouse yang kami pilih, yaitu Hive. Lalu untuk data user account, data user history, dan data history transaction itu kami update secara manual menggunakan yang digunakan oleh sintak SQL di dalam PostgreSQL yang bisa diupdate menggunakan Apache Airflow dan Apache PySpark yang schedulingnya adalah daily dan disimpan kembali ke data warehouse atau ke table-table yang sudah ada yaitu di Hive. Nah, table yang dihasilkan dari extract transform tadi ada tiga, yaitu dim user, dim movies, dan juga fact transaction. Setelah itu, kami menggunakan visual Power BI untuk visualisasinya yang dikoneksikan dengan Hive melalui ODBC Cloudera. Lalu, alat-alat atau tools yang kami gunakan adalah yang pertama ada PostgreSQL untuk menyimpan data OLTP dan juga penulisan sintak update datanya. Yang kedua, Airflow untuk scheduling job ya. Yang ketiga, Spicepark untuk eksekutor dan menulis baris-baris kode. Yang ketiga, Hive sebagai data warehouse. Dan untuk yang terakhir, alat visualisasinya kami menggunakan Power BI. Untuk prototype system, yang pertama, Pentaho. Di sini, data yang kami download dari Kaggle AMDB, dataset AMDB, yaitu data title tadi, Office, kami replace in string untuk start year, di mana start itu masih ada nilai yang tidak valid atau nilai kosong. Di situ nilai tidak valid ya kita ganti dengan nilai nol. Lalu filter rows, di mana kami memfilter bahwa di kolom start year tadi untuk nilai-nilai yang nol itu tidak dimasukkan ke langkah selanjutnya ke select values. Dan juga di sini kami memfilter movies di mana hanya menampilkan genre-genre utama aja. Di select values tersebut, selanjutnya di langkah select values yang pertama, kami merubah tipe data yang starter tadi dari string menjadi date. Untuk di langkah selanjutnya dijoinkan dengan rating dengan file rating yang tadi sudah di-download dari Kaggle. Di situ dijoin menggunakan ID unik masing-masing, di mana di movie ID ada kolom ID unika dan juga rating ada kolom ID unika. Lalu di select values kedua, kami merubah nama kolom-kolomnya menjadi nama kolom-kolom yang lebih familiar. Setelah itu, langkah selanjutnya di filter rows yang kedua, kami memfilter untuk kolom-kolom apa yang ingin kami tampilkan, seperti kita memfilter untuk memasukkan genre utamanya dan juga memfilter untuk mengambil film-film atau movie-movie yang rilisnya lebih dari tahun 2015 atau minimal 2015. Lalu untuk select values ketiga, kami merubah lagi nama-nama kolomnya atau nama-nama kolomnya agar lebih mudah dibaca di dalam database dan juga di text file output. Di sini kami ada dua output. Yang pertama text file output dan juga table output. Di text file output itu disimpan sebagai CSV untuk langkah selanjutnya adalah menggunakan hasil audio output tersebut untuk diolah menjadi membuat dummy data. Nah, untuk table output sendiri itu secara otomatis disimpan ke dalam PostgreSQL, ke dalam database dengan nama table movies. Selanjutnya, untuk prototype Airflow, kami menggunakan dua DAG. Yang pertama ETL data dengan schedulingnya itu yearly atau setahun sekali, dan juga update atau OLAP dengan scheduling daily. Di sini saya juga akan mendemokan bagaimana DAG itu berjalan. Oke, di sini saya akan mencoba mendemokan hasil dari sistem pipeline yang membuat. Pada sebelumnya, untuk ETL sudah berhasil, kita akan melihat data yang telah masuk dulu. Di sini,
Oke, dapat dilihat di sini untuk total dari kolom di user itu sekitar ada 104 data. Lalu kita cek untuk tabel-tabel lainnya. Tabel di user itu ada 104. Untuk tabel movies di data house ini sekitar di bin movies ada sekitar 93.000 data atau lebih tepatnya 93.664 data. Lalu untuk tabel terakhir dapat dilihat sekitar ada 22.386 data di sini. Dan dia untuk mendemokan bagaimana insert datanya dimulai dari insert manual dulu. Di sini sudah masuk ke bagian PostgreSQL. Yang pertama kita akan menginput data untuk user account dulu. Sini update berhasil. Lalu untuk movies kita update dua data baru, tambah dua data baru. Update berhasil. Lalu untuk history transaction kita tambahkan 4 data history baru. Update berhasil, datanya masuk. Lalu yang terakhir untuk user history kita tambahkan 4 data baru dan berhasil. Selanjutnya saya akan mendemokan update datanya. Pertama di sini menjalankan dulu untuk membuka UI dari Airflow. Oke, sebentar. Oke, di sini udah terlihat untuk UI dari Airflow. Kalau sudah, oke, sebentar, ada masalah. Apakah sudah terlihat? Untuk, oke, di sini itu karena daily dan hari ini belum diupdate, ini sudah masuk ke fase running. Sebentar, ini dapat dilihat sedang running schedulingnya. Terus kalau sampai sedang running di sini mungkin karena keterbatasan memori, jadi runningnya mungkin agak lama. Dapat ditunggu dulu sampai sukses. Dah, di sini sudah terlihat bahwa update datanya sukses. Selanjutnya, karena update sudah sukses, kita balik lagi ke data warehouse yang kita itu Hive untuk melihat apakah datanya sudah masuk atau belum. Sudah berhasil masuk atau belum. Oke, sebentar. Oke, apakah sudah masuk ke OSL? Oke, sebentar. Masih adalah kesalahan. Sudah masuk ke OSL. Dari sini pertama kita lihat dari ke table di movies dulu yang awalnya 104, apakah datanya berhasil? Atau di user dulu. Pertama di user, yang tadinya awalnya 104, dan berhasil untuk menambah data menjadi 106 data di table di user. Selanjutnya untuk di movies, karena tadi kita menambahkan dua data baru, di sini berhasil dari awalnya itu 93.664 data menjadi 1.366 data. Artinya datanya berhasil diupdate. Lalu untuk yang table terakhir, fact transaction,
itu dari awal ya, 22386, 22.386 menjadi 2.200.396 data, 22.396 data, artinya datanya berhasil. Ini mungkin sedikit tampilan ini di contoh table ya, dan fact transaction. Nah, ini untuk fact transaction-nya. Nah, selanjutnya untuk bagian visualisasi. Apakah sudah masuk ke Power BI? Oke, sebentar. Saya adalah. Oke, di sini saya akan coba mendemokan visualisasinya. Yang pertama, itu saya sebelumnya sudah membuat koneksi menggunakan ODBC dari Cloudera, yaitu sudah ada, saya sebelumnya sudah buat koneksi. Jadi sekarang kita tinggal koneksikan. Yang pertama, kita dari get data, pilih orders, lalu pilih ke ODBC. Connect. Lalu di sini kita pilih Hive yang sudah saya buat koneksikan ODBC dari ODBC Cloudera. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada table Hive, kita pilih, kita klik. Untuk database-nya itu table-table tadi ada di database default. Kita pilih yang mau divisualisasikan karena kita hanya mau visualisasikan dari table yang sudah tergabung, yang sudah ditransformasi transformasi itu fact transaction. Jadi kita pilih fact transaction, lalu kita langsung load. Ditunggu karena masih loading data. Oke, karena di sini sudah masuk, di sini kita bisa memilih visualisasinya. Visualisasi yang kami pilih itu menggunakan pie chart. Oke, jadi tidak perlu pie chartnya ke sini. Oke, sudah ada pie chart. Lalu untuk visualisasinya, dari table fact transaction yang mau kita visualisasikan adalah itu genre. Jadi genrenya kita drag ke legend, ke values, genre, lalu ke data file-nya. Oke, di sini sudah terlihat visualisasinya sebentar. Oke, visualisasi yang pertama itu untuk visualisasi genre. Di sini dapat terlihat bahwa eh, genre drama itu masih mendominasi, yang didominasi oleh user itu sekitar ada 41,82%. Selanjutnya ada komedi itu 34,71%. Di sini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan user itu masih sering menonton movie-movies atau series-series lainnya yang bergenrenya itu drama ataupun komedi. Selanjutnya, untuk visualisasi selanjutnya, itu kami masih menggunakan uh, pie chart. Lalu kita payment ya, kita visualisasikan. Kita masukkan values. Nah, sudah terlihat bahwa di sini dapat dilihat
dari payment yang dilakukan oleh user itu cukup hampir merata. Di sini selisihnya tidak terlalu jauh antara masing-masing metode payment, tapi masih diungguli oleh metode payment orders, lalu disusul Google Play, debit, lalu kredit. Nah, dari hasil visualisasi ini itu bisa membuat keputusan untuk membuat promo-promo menggunakan payment-payment tertentu agar lebih banyak menarik user atau user lebih banyak menggunakan metode pembayaran tertentu. Sekian dari visualisasinya. Lalu sekian dari visualisasi dan juga dari demonya. Itu adalah ya. Baik, sekian dari hasil presentasi kami dari penjelasan serta ke demo sistem. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pipeline ini, proses analisis dan visualisasi data di perusahaan Mobiku dapat lebih terstruktur dan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, serta membantu perusahaan berkembang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan sekian dan terima kasih.